Halo guys, ini Mio lagi nih. Ini katanya gasnya minta tinggi terus ya, jadi nggak dilangsamnya dia bisa hidup. Enak dilangsam hidup ya. Ini motornya BSD Vision sebelumnya, tapi langsamnya minta tinggi, jadi kalau habis digas dituruninnya susah. Susah buat turunnya, kayak grip gasnya itu ngangkat aja. Jadi ini harus diperiksa karburatornya dulu ya, dilepas dulu ini. Kalau ciri gasnya nggak mau turun, biasanya dari rodanya itu selalu berputar ya, gasnya tinggi, terlalu tinggi tuh. Padahal ini udah lagi nggak, gasnya lagi nggak dipegang. Ini jadi minta gasnya tinggi terus. Kita bongkar dulu bagian karburatornya. Kita mau periksa keadaan karburatornya dulu ya, mesti dibongkar dulu dia. Dari karburatornya udah gantian belum ya? Kayaknya udah gantian deh. Kita periksa karet vakumnya dulu aja buat lihat keadaan karetnya vakumnya ya. Siapa tahu ada bermasalah di situ, tapi tetap nanti kita harus bongkar karburatornya, kita servis. Oh, ini ganti masih baru atau gantian karet vakumnya atau karburatornya yang habis gantian ya? Ya, keadaannya masih kelihatan normal ini. Ini karet vakumnya, ini nggak ada tanda-tanda kayak bermasalah ya dari sininya, tapi kelihatan ini masih baru. Ya udah, kita lanjut bongkar karburatornya. Kita lepas karburatornya dulu ya dalamannya, terus kita lakukan penyetelan klep ya, buat pengecekan setel klep. Udah dilepas karburatornya ya. Tadi pemasangan cuknya dia masih normal, tapi ini karburatornya kayak gantian ya. Sementara ini di setelan klepnya itu saya periksa setelan klepnya ya. Ini setelannya masih nggak kelihatan nih. Kelihatannya masih normal ya dari setelan klepnya itu. Cuman emang dari sini udah mulai setelannya itu agak mundur ya, agak mundur itu berarti agak kayak lebih ke dalam itu klepnya, tapi kita abaikan dulu. Kita pastikan ini, kita cek karburatornya dulu ya, di yang bermasalahnya. Buat nyari permasalahannya kita cek bagian karburatornya. Di sini kita lihat yang baru diganti kayaknya, dan ini karet vakumnya dia masih, karetnya itu masih belum bermasalah ya, masih lunak banget ya, masih bagus. Jadi kemungkinan masalah hidupnya itu kena tekor ya. Dan ini kita lihat dari ini setelan langsamnya, ini kita putar masukkan dulu. Ini berapa putaran? Oh, cuma satu putaran ya, jadi ini terlalu kecil untuk pembukaannya. Biasanya buat yang motor-motor karburator kan 3 putaran ya, dan untuk motor yang berkarbu vakum ini biasanya lebih dari 3 putaran ya, bisa 4 sampai 6 putaran buat nyari ini langsam. Apalagi jika lihat ininya masih baru dan kondisi ininya seperti belum ada ya bekas gesrekan ya, agak kondisi gerang. Jadi ini kemungkinan pasokan bensinnya yang kurang ya, sehingga tadi atau salah penyetelan. Tapi ya kita buka dulu aja karburatornya buat lihat bagian dalamnya ya, bagian
spuirnya. Sementara tadi dia hidupnya enak ya pas langsam, cuman kalau digas nggak mau turun ya jalan ininya. Dan motornya sepertinya baru diganti, maka kita ini buat, karena motor baru datang kita juga belum tahu ya kondisi motornya, jadi kita sedang melakukan pemetaan dulu ya, pengecekan, membaca peta permasalahan motor ini ya, hal-hal apa saja yang kemungkinan mengganggu atau yang mungkin bermasalah. Ini udah dilem-lem juga, berarti kemungkinan tadinya ada permasalahan bocor rembesan dari samping sininya nih, dari packing karburatornya, hasilnya ya. Kita dibuka, kotor ya bagian karburatornya ini. Ya, kita lakukan penyerpisan dulu, dan spuirnya ini seperti gantian atau karburatornya yang diganti ya, kita nggak tahu kondisinya. Tapi kita buka dulu buat cek lubangnya. Kita buka spuir besarnya ya, lihat ukurannya, dan di sini tulisannya dia nggak ada, jadi emang ini karburator gantian atau spuir yang gantian ya. Jadi bisa jadi ini karburator setting gantian, tapi ntar kita lihat dulu. Ini yang udah pasti spuirnya itu bukan spuir bawaan ya, dan ini ada seret guys. Kita buka spuir kecil. Ini kemungkinan perbandingan spuirnya yang enggak bagus ya, yang bermasalah. Ini spuir kecilnya juga pasti udah robahan juga, ini udah nggak ada angka-angka ya. Tapi kemungkinan ini permasalahan dari karburatornya yang bermasalah, karena ini udah banyak kali gantian, jadi penyetingannya agak rumit ya, nggak gampang. Karena dalam keadaan bermasalah ya udah kita buka juga pada bagian sininya, red membrannya sampingnya ini. Tapi dia langsam, pada saat kondisi langsam masih hidup ya. Tapi itu kan karena settingan gasnya yang ditinggikan ya. Lihat grip gas kupu-kupunya itu, di sini grip gas kupu-kupunya kayaknya agak mendorong ya. Kita turunkan, coba kita kondisikan bahwa ini jangan sampai mendorong dulu ya, seperti emang lagi agak dorong. Nah ini udah rapat, seharusnya dorongnya sedikit ya, tapi yang agak dia agak banyak, atau sedikit saja, cukup sedikit untuk kondisi normal karburator yang normal, baru itu bisa langsam ya. Jangan sampai terdorong jauh bagian penyetelan grip gasnya ya, itu berarti emang ada bermasalah. Ini dicuci saja dulu, nanti kita lihat hasil cek pembakaran businya dulu ya. Kita buka businya untuk melihat hasil pembakarannya setelah dipakai sebelumnya. Coba kita lihat, perhatikan pada bagian busi hasil pembakarannya itu seperti apa ya. Kalau hitam pekat itu berarti ada permasalahan. Ini kotoran. Ini hasil pembakarannya hitam ya, basah ya. Ini ada olinya juga sih, tapi kita kan nggak tahu juga ini apa baru buka pasang ini apa enggak ya. Nah, yang penting tahu dulu petanya, dia emang agak hitam, hasil pembakarannya kurang bagus. Nah, kita servis dulu karburatornya, kita cuci, terus lihat perbandingan spuir standar dulu di awalnya dia gimana. Jika memang harus dirubah spuirnya.
setel lagi pada bagian setirnya, tapi kita putar ke 3 putaran dulu ya setelah mentok ya. 1 2 3, nanti kita setel ulang. Lubangnya kayaknya masih kondisi normal ya, tapi ini sangat mikro, ini kecil, jadi settingannya kita nggak tahu, tapi nanti ya dilihatnya hasil pembakaran sama pas hidup ya. Ini baut pada bagian pemegang jarum pelampungnya. Ini ya baut nih, baut kecil ini kita diganti. Ini bawahnya agak ngganjel ya. Bawahnya ada ringnya juga, ini bautnya agak ganjel sehingga pergerakan pelampungnya kurang enak tadi. Makanya di sini dia ada bekas di gesek-gesek di kikir sini. Tapi dia masih mengganjel. Jadi kita ganti bautnya. Jadi nggak ada ring, jadi agak lebih turun, jadi pergerakannya dia enak. Udah nggak ada ganjelannya. Sini kalau ganjel sini nanti pergerakan jarum pelampungnya nanti bermasalah, jadi bisa bikin permasalahan di bensin yang ngucur terus. Ini dia pergerakannya udah enak, kita ganti. Ini tinggal kita pasang buat ngecek hidupnya.
coba di set secara standar dulu. Kalau masih bermasalah antara di samnya, itu berarti harus ada sesuatu yang bermasalah ya. Ini karburator udah kepasang, terus kita pasang lagi businya, lalu kita coba hidupkan ulang. Kita set ya secara standar dulu. Kalau udah langsung normal berarti enak, kalau enggak ya cair lagi, bisa kemungkinan perbandingan spirnya enggak enak. Kompresinya hilang. Ini kompresinya hilang guys, bagian kompresi, jadi kayak karena ganjel kotoran dia, enteng banget istilahnya. Oke, buka dulu. Sorry guys, ini nggak sempat ini ya bagian. Ini masalah penyetingan karburator ya, salah setting, jadi dia dibawa ke sini tuh settingan karburatornya nggak ngepas banget ya. Udah mana ini sebenarnya mesinnya udah mulai agak ini ya, bagian headnya itu ini masih bisa diatasi buat hidup ini ya. Jadi kesalahannya itu kesalahan nyeting di karburator, dia salah kurang settingannya, dimana pengaturan spoilernya ini dia nggak ngepas. Ini masalah bolak-balik ngatur spoilernya ini agak susah, agak gampang, dan tadi cuaca hujan juga, hujan deras, jadi nggak sempat ini, susah ngerekamnya. Ini udah enak sih. Tadi karburator itu sebenarnya nggak ada masalah, cuman karburatornya dia karburator masih baru, dan lubang-lubangnya itu ukurannya masih terlalu kekecilan ya. Ini udah enak nih. Ini putarannya agak dibuka agak lebar ya, masih nyan berat, jadi salah nyeting, dia putarannya terlalu kecil ya. Udah mana bagian mesinnya itu udah ini nggak ada yang dirubah-rubah, hanya penyetelan flap, jadi sama di ininya udah faktor cuaca hujan juga rekamnya ya. Jadi ada kemungkinan dia bakalan agak susah hidup ya di pagi hari, karena mesinnya terlalu cuaca mulai musim dingin apa, jadi ini rata-rata kalau pagi harus difungsikan ini cuknya. Kalau untuk hidup di awal itu harus ini, untuk mempercepat mudah hidupnya itu gunakan selalu cuknya. Ini masa spirnya terlalu kekecilan, masih dianggap kecil dia, agak nyeting. Jadi kalau di pagi harinya dia mungkin agak susah. Nanti dia walaupun kondisi langsamnya ini bisa seperti ini, karena ini kondisi mesinnya agak panas ya dipakai-pakai, tapi kalau lagi masih dingin banget ya agak susah. Harus pakai cuknya itu harus dipakai, terus dimainin gas dikit-dikit ya untuk menetralisir kembali ini. Jika itu pengen diatasi lebih dalam lagi, motor ini harus dibongkar ya bagian headnya ya, buat disekir klep biar lebih enak lagi, lebih jos lagi kalau di ini. Tadi
jadi karburator nggak ada yang masalah, cuman karena karburator baru ya masih tahap penyesuaian ya, kecil lubang-lubang spir yang masuk ke jalur-jalur bensinnya itu udah mulai agak kecilan lagi dia, langsamnya lebih kecil. Ini disetting agak gede bagian pendorong grip gasnya ya, dibuka. Jadi tadi keluarnya dia nggak bisa turun ya, kalau dari gas itu nggak cepet langsung turun, tapi ini udah bisa langsung turun ya. Jadi gasnya sampai gede terus. Nah ini udah bisa turun dia, nanti juga berhenti dia. Ini udah enak lagi, langsam. Untuk langsam awal hidupnya tuh udah enak. Dan ini kalau dihidupkan karena udah mesin udah agak panas, biasanya cukup sekali starter langsung enak. Tapi kalau masih pagi, masih baru dihidupkan, itu lebih mempercepat kinerja motor agar mudah hidup. Itu cuknya digunakan, ini kalau cuk digunakan dia bakalan mati motornya, langsung mati kayak gitu. Tapi kalau misalkan baru pagi, dia bakalannya langsung hidup ya, dia langsung gede. Kalau pengen bagus lagi dia harus dibongkar total dia, bongkar head, turun mesin ya. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.